Berjumpa lagi dengan saya pada channel Matematika. Marilah like, subscribe channel ini, kemudian klik lonceng untuk mendapatkan update channel berikutnya. Kali ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah barisan bilangan. Barisan bilangan yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama, barisan bilangan aritmetika. Yang kedua, barisan bilangan geometri. Yang ketiga, barisan bilangan bertingkat. Yang keempat, barisan bilangan Fibonacci. Kita akan bahas materi yang pertama, barisan bilangan aritmetika. Barisan bilangan aritmetika. Barisan bilangan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau suku sebelumnya dikurangi dengan sesudahnya adalah selama nilainya. Perhatikan contoh barisan bilangan berikut ini. 6, 11, 16, 21. Suku pertama ke suku kedua nilainya bertambah menjadi 5. Kemudian pada suku kedua ke suku ketiga juga nilainya bertambah 5. Dan pada suku ketiga ke suku keempat bertambah 5. Maka bisa kita katakan suku berikutnya juga akan bertambah 5 sehingga menjadi 26. Aturan pembentuknya adalah plus 5. Karena setiap suku-sukunya bertambah 5. Sekarang kita akan tentukan nilai beda. Suku pertama dikurangi suku kedua dikurangi suku pertama, nilainya 5. Dan suku ketiga dikurangi suku kedua, nilainya juga 5. Suku keempat kurangi suku ke berikutnya juga 5. Suku ke-5 dikurangi suku keempat juga nilainya 5. Sehingga semua nilai bedanya adalah sama, adalah 5. Dan persamaan di atas adalah persamaan baris aritmatika. Kenapa dikatakan barisan aritmatika? Karena nilai bedanya semua sama. Oke, sekarang kan kita tentukan suku Kn barisan bilangan aritmatika untuk menentukan suku berikutnya tanpa harus menghitung penjumlahan 5, 5, 5 setiap sukunya. Perhatikan animasi berikut ini. Pada suku kedua sama dengan nilainya 11. 11 adalah 6 ditambah 5. Yang mana 6 ini adalah suku pertama dan 5 adalah beda. Kemudian bisa kita lihat seperti ini. Ya. Perhatikan yang pertama. Ini adalah nilainya 1. 2 dikurang 1 adalah 1, maka 1 kali B. Pada suku ketiga, kita lihat sini adalah nilainya 16 sama dengan 16 ini adalah 6 plus 10. Yang mana 6 ini adalah suku pertama dan 10 ini bisa kita jabarkan kembali menjadi 2 kali 5. Dan U1 kita turunkan, 2 ini kita turunkan, 5 ini kita turunkan menjadi B. Karena apa? Karena B adalah nilai beda. Sehingga U1 kita turunkan, 2 ini bisa kita jabarkan kembali, yaitu 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah sama dengan 2. Dan B ini kita turunkan. Kita lihat, suku ketiga sini, nah, ini sama. Perhatikan animasi berikutnya.
Dari animasi ini, bisa kita tentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika. Dengan U1 adalah suku pertama, dan B adalah beda. Ya, rumus suku ke N barisan bilangan aritmatika adalah UN sama dengan U1 plus N-1 kali B. Kita lihat contoh soal untuk barisan aritmatika. Pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33. Tentukan apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika. Jika ya, maka tentukan suku ke 100. Jawabnya, U pertamanya kita tentukan adalah 5. Bedanya kita lihat, 15 dikurang 5 sama dengan 7. Suku ketiga dikurang suku kedua, nilainya 7 juga, sama. Kemudian, nilai suku keempat dikurang suku ketiga, nilainya juga sama. Sehingga bisa kita katakan nilai bedanya sama setiap sukunya. Maka persamaan di atas adalah barisan aritmatika. Karena barisan di atas merupakan barisan aritmatika, maka bisa kita cari suku ke N, suku ke 100 menggunakan rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika. Perhatikan animasi berikut ini. Suku ke 100, U100 sama dengan U1-nya adalah suku pertama 5 plus N-nya ini adalah suku ke 100. Maka di sini kita ganti N-nya menjadi 100 karena N-nya sini 100. 1, sini kita turunkan. B-nya kita ganti 7 sehingga di sini dikali 7. Ya, 5 plus 99 dikali 7 sama dengan 5 plus 693. Sehingga suku ke 100 sama dengan 698. Jadi, suku ke 100 dari persamaan barisan di atas adalah 698. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini berbeda dengan contoh yang pertama, karena contoh kedua kita mencari rumus suku ke N dari baris bilangan. Tentukan rumus suku ke N pada baris bilangan 24, 20, 16, 12, dan 8. Kita cari rumus suku ke N-nya. Itu rumus yang lebih sederhana daripada rumus ini. Kita cari dengan suku pertamanya 24, suku keduanya 20, dan seterusnya. Pada suku pertama ke suku kedua, berkurang 4, dan pada suku ketiga ke dari suku kedua ke suku ketiga berkurang 4, dan pada suku ketiga ke suku keempat juga berkurang 4, dan pada suku keempat ke suku kelima berkurang 4, dan seterusnya. Kita perhatikan, aturan pembentuknya adalah negatif 4. Maka rumus suku ke N-nya, sebelumnya, karena ini nilai bedanya sama, yaitu B sama dengan min 4, maka ini kita katakan barisan aritmatika. Untuk menentukan rumus suku ke N-nya, kita ingat dulu rumus umumnya. Rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika. Oke. UN sama dengan 24. Nilai 24 ini dari mana? Adalah suku pertama. N-1 tetap kita turunkan. B-nya ini adalah beda. Bedanya berapa? Min 4. Maka sini min 4. Kemudian sama dengan 24 plus min 4 plus 4. Dari mana ini? Karena min 4 dikali N sama dengan min 4N. Min 4 dikali 1 sama dengan 4. Perhatian bahwa negatif kali negatif akan menjadi positif. Kemudian 24 kita turunkan, 4N kita turunkan, 4 kita turunkan. Perhatikan, ini adalah konstanta dan ini konstanta. Sama, maka bisa kita proses. Hingga suku ke N-nya
min 4 kita turunkan sini, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi rumus suku KM dari barisan ini adalah UN sama dengan min 4 plus 28. Dari rumus ini, nanti jika ada pertanyaan berapa suku ke 1000, maka nanti N-nya kita gantikan 1000 saja. Ganti N 1000. Berapa nilai baris bilangan ini suku ke 2000, maka N-nya kita ganti 2000. Sama halnya di sini kita ganti N-nya 2000. Sehingga kita akan dapatkan nilai yang kita inginkan. Kemudian kita akan berikan contoh aplikasi barisan aritmatik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan barisan aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Kita buat contoh. Pada bulan Januari, seorang pedagang memperoleh keuntungan 750.000. Pada bulan berikutnya, keuntungan tersebut bertambah setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Ini kata kuncinya, dengan jumlah yang sama. Jika penambahan keuntungan setiap bulannya adalah 60.000, tentukan besar keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut pada bulan Desember pada tahun yang sama. Ingat, pada tahun yang sama. Dari bulan Januari ke bulan Desember pada tahun yang sama. Jadi, Januari ke Desember. Ini keuntungan pada bulan Januari. Berapa keuntungan pada bulan Desember? Maka akan kita cari dengan rumus barisan aritmatika. Diketahui keuntungan 750.000 pada bulan pertama, yaitu Januari. Kita jadikan nilai ini sebagai suku pertama atau suku awal. Kemudian keuntungan bertambah setiap bulannya 60.000. Kita jadikan beda karena di sini ada kata kunci setiap bulannya dengan jumlah yang sama, dengan jumlah yang sama atau bedanya sama. Ditanyakan keuntungan pada bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan ke-12 dari tiap tahunnya. Penyelesaiannya bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai bulan Desember. Pada bulan Januari, keuntungan pedagang tersebut adalah 750.000. Kemudian setiap bulannya keuntungan bertambah menjadi 60.000. Sehingga bulan Februari adalah keuntungannya menjadi 810.000. Pada bulan Maret bertambah juga 60.000, sehingga pada bulan Maret keuntungannya menjadi 870.000. Dan pada bulan April juga bertambah 60.000 sehingga keuntungan menjadi 930.000. Nah, kita akan menentukan sampai bulan Desember dengan menggunakan rumus barisan bilangan aritmatika. Ini rumus umum dari barisan aritmatika U12. Kenapa 12? Karena jumlahnya ada 12 bulan. Dan ini tetap kita hitung karena data awal. Sehingga U1-nya adalah, atau suku pertamanya adalah keuntungan pertama 750.000 plus 12 ini adalah bulan ke-12 atau bulan Desember, dikurangi 1. Kemudian nilai bedanya kita ganti adalah 60.000, yaitu nilai keuntungan setiap bulannya sama. Sehingga kita bisa lihat proses selanjutnya. Jadi, keuntungan pada pedagang tersebut pada bulan Desember sebesar 1.410.000. Nah, apakah benar? Kita akan uji dengan secara manual, kita tambahkan setiap bulannya 60.000. Perhatikan penambahan ini sampai dengan bulan Desember.
Perhatikan, setelah kita jumlahkan setiap bulannya 60.000, maka akan ketemu angka keuntungannya adalah 1.410.000. Nah, nilainya sama dengan perhitungan rumus tersebut. Nah, inilah manfaat kita menggunakan rumus suku ke N. Kenapa? Jika ditanyakan keuntungannya 10 tahun yang akan datang, maka ini dikali 10. Ya, lebih memudahkan. Kalau kita cara